Oke, halo semua, balik lagi nih. Gue baru sempat bikin video buat yang pembahasan stabilitas beberapa kondisi. Sorry banget, baru bikin lanjutan yang floodable land curve. Nah, ini lumayan butuh pemahaman ya. Jadi tolong diperhatiin aja. Gitu. Oke, gue share screen dulu. Screen. Nah, ini jadi tuh kenapa perlu stabilitas beberapa kondisi ini? Soalnya kan kapal nggak selalu dalam kondisi beda-beda ya. Ini kita ambil secara general aja gitu. Nah, kan ada nggak mungkin kapal itu kuatan penuh. Nah, buat apa kapal ada gitu dibuat lah? Ya buat dia gerak, nggak cuma di pelabuhan doang gitu. Nah, ini kita ngambil garis besarnya aja. Kondisi kapal kosong, kondisi pemuatan satu yaitu kondisi berangkat penuh, yang mana ini kargonya full, water ballastnya kosong. Nah, makanan sama jumlah orang sama konsumsi itu penuh semua. Nah, apa sih yang consumable itu uh, dianggapnya tuh dari minyak pelumas, bahan bakar, sama air tawar buat minum, buat mandi gitu. Nah, ini kan di jalan bakal habis ya. Ini kayak contohnya berangkat penuh. Uh, Minyak pelumas, bahan bakarnya masih 100%. Makanannya juga masih 100%. Nah, sedangkan di tengah perjalanan ini 50%. Makanan udah 50%. Udah mau habis lah gitu. Ini pas loading 50% semua. Nah, dengan balas tanpa kargo, ini biasanya kalau pulang nih, kalau kalau pulang kan nggak bawa apa-apa, ya kan? Yang consumable, nah gantinya kargo diganti pakai balas gitu. Nah, ini hampir tiba, diasumsiin gitulah. Nah, oke. Okay. Nah, mungkin ini sebenarnya seharusnya dikerjain setelah kalian wet estimation dan ngerjain volume ruangan-ruangan. Tapi mungkin di sini gue coba untuk gue asumsiin aja sesuai kayak tahun gue. Jadi gue usaha untuk diasumsiin aja daripada kelamaan buat ngerjainnya. Juga nggak disuruh juga. Oh ya FYI gue juga belum, ini kan di TMK 2 dan gue juga masih belum ngerjain. Mungkin banyak belajar, kalau ada koreksi gue open banget. Nah, yang perlu kalian ganti pertama itu adalah ini dimensi sesuai kapal kalian gitu. Nah, nanti ini tuh jumlah weight gitu-gitunya. Nah, ini tuh dari sini nih, dari tabel yang ini. Nah, kalau untuk consumable tadi gue bilang ada minyak pelumas, bahan bakar, air tawar gitu. Ya kan? Gitu. Nah, ini kalau untuk bahan bakar diasumsiin aja di sini. Gue ngasumsiinnya terserah sih. Gue di sini 400 gitu, 400 ton. Kalau air tawar itu jadi diinin aja sama jumlah krunya. Misalkan diasumsiin 0,22. Ini udah dari wet estimation juga gitu ya, pakai asumsi 0,22 dikali jumlah kru gitu. Jadi yang dikonsumsi gitulah. Oke. Okay. Untuk makanan di sini pakai faktornya 0,45 ton dikali per orang tuh dalam perjalanan. Nah gitu. Nah, kalau untuk minyak pelumas dia ini patokannya dari bahan bakar gitu, ada persenannya. Udah. Nah, untuk kargo ini, oh iya, kargo ini berarti kan ini nih. Kalau di sini kondisi jadi LWT, harusnya kondisi kapal kosong itu LWT. Tapi di sini gue coba asumsiin jadi 0,2 dikali spesimen kapal. Jadi itu ya berarti 0, berarti 20% ya dari displacement kapal. Ini kasar aja. Nah, untuk yang kargo di sini gue ganti dulu deh. Di 0,8 saya DWT itu sebenarnya udah ada minyak pelumas gitu-gitulah. Oke, tapi di sini gue coba asumsiin 0,8 deh dikali displacement gitu aja ya.
Jangan deh 0,75 deh. Soalnya DWT nggak cuma kargo doang. Dikali displacement kapal gitu. Ya, oke, udah. Nah, udah nih nggak ada yang kalian ganti sih. Kalian cuma pahamin aja kondisi kapal ini gimana di kapalnya secara langsung gitu. Ini apa aja. Nah, untuk water ballast ini kan volume ya. Harusnya volume ruangan yang gue bilang. Nah, tapi kalian diukur aja dari GA, nanti gue kasih tahu deh. Nah, lanjut langsung ke bawah. Nah, ini kalian outputnya adalah kurva GZ kayak gini. Tapi sejauh ini yang gue tahu kalian disuruhnya cuma sampai GZ ini aja sih, nggak usah approval IMO sampai stabilitas pakai IMO, nggak usah. Gitu guys. Oke. Nah ini ada kondisi pemuatan 1, 2, 3, 4, sampai 5. Oke, gue akan ngejelasin satu aja ya. Nah ini pada kondisi berangkat penuh. Tuh. Nah ini jadi yang perlu kalian ganti tuh apa sih? Jadi itu di sini kalian mau nyari kan GZ, momen stabilitas. Nah kalian harus nyari momen. Momen itu kan F kali L ya, kali lengan gitu. Gaya di kali lengan. Nah ini gimana caranya? Nah weight-nya kan udah nih, kalian dari atas sini nih. Udah ada dari atas itu, sama persenan-persenannya udah dalam ton bersih. Nah kalian tugas kalian nyari COG. Jadi kan momen itu F kali L yang tadi gue bilang. Ini kan harus tahu tuh, misal kapal kosong, COG dia di mana sih? Gitu. Patokannya dari baseline atau after peak dan after peak gitu. Consumable di mana gitu-gitu. Nah, gue langsung kasih tahu aja kalau untuk yang kapal kosong ini kalian kan tahu kalau kalian jadi kan berarti kapal kosong kalau center of gravity yang diukur dari baseline atau kill berarti kan KG ya. Jarak K ke G. Nah, ini diasumsiin aja 0,535 dikali draft gitu. Oke. Nah, kalau yang after peak-nya, nah ini kalian tahu kalau kalian nyari ini nih. Kalian pas pakai form data, metode form data kalian tuh ada namanya LCG, LCG itu kan. Longitudinal Center of Gravity. Nah, kalian gunain itu tuh, misalnya ada berapa persen sih itu? Misalnya ada yang min 2%, min 1%, bahkan min 0, atau 1%, 2%, gitulah. Nah, itu dari midship kan, 2%, 1% dari midship gitu. Nah, gimana ngukurnya? Ini KG udah tadi. Nah, gue langsung aja kasih tahu cara kalian ngukur biar kebayang ya, langsung ke AutoCAD aja. Ini gue minjem punya salah satu kapal GA dari angkatan kalian. Nah jadi gini, kan dari midship ya, dari midship tuh anggapnya sini nih, sini. Nah kalau kapal kalian LPP, kapal kalian 100, nah berarti kalau LCG kapal kalian 2%, berarti itu dari midship ditambah 2% di depan midship gitu kan. Ditambah 2% LPP di depan midship. Berarti berapa sih 100? 2% dari 100 tuh 2 meter lah ya, 2 meter. Nah, 2 meter berarti di sini. Nah, karena diukurnya semuanya ini tadi ada di baseline sama dari after peak. Nah, kalian ukur ini tuh dari after peak nih. Ukur dari after peak. Dari AP ke titik kapal kosong ini nih. Nah, ini berapa nih kalian inilah. Berarti anggap aja tuh berarti midship itu kan 50% LPP. Berarti 50 kalau LCG kalian 22%, berarti kan 52% dikali LPP kan. Nah, langsung aja di sini masukin 52% gitu. Nah, itu tadi biar kalian kebayang aja. Nah, kalau consumable itu kan dia tadi minyak pelumas, bahan bakar gitu-gitu kan. Nah, itu kalian ukur juga COG
di GA kalian gitu. Nah ini nih, misalkan gue anggap aja ngambil tuh ini MFO itu marine fuel oil ya. Nah gue nggak tahu nih kalian tank ini kalian di mana, lubricant oil kalian di mana gitu. Nah ini adanya cuma yang bahan doang nih, jadi ya udahlah, gue ambil aja. Nah kalian ngukur yang cara dari baseline, berarti itu ukurnya gini nih, dari baseline ke COG tangki tersebut. Nah kalau ini kan kotak, dia kan tangki kan, dia nggak kotak sih ngikutin badan kapal. Cuma kalau ini kan dari sampingnya kotak, nah berarti itu pertemuan dari diagonal tangki ini adalah COG tangki tersebut. Nah kalian ukur dari baseline ke nih perpotongan yang tengah-tengahnya. Nah kalau dari ini gimana? Kalau yang tadi ini dari baseline. Nah kalau yang after peak gimana? Kalian ukur sini nih ke yang diagonal kapal tersebut gitu. Tangki tersebut, sorry. Ini misalnya berapa sih? Ini kecil banget. 19,39. Masukin 19,39 gitu. Nah, kalau yang kayak gitu caranya sama kayak person, makanan, water bala, sama semua. Nah, kalau person ini kalian anggap aja ruangan kayak ruangan kamar si itu kan kru-krunya kan. Nah, kalian anggap aja kalian bikin lah di sini nih. Misalkan ini kapalnya nih. Ini ruangannya, kamarnya gitu. Nah, kalian ukur yang dari baseline, ukurnya gini. Ukur tuh berapa? Nah, dari AP juga jangan lupa. Oke, berapa tuh? Berapa? Masukin. Nah, makanan juga. Misalkan makanan kan di atas juga ya, di superstructure ya, di deck house. Nah, ini anggap aja makanan di sini. Kalian ukur juga pakai cara yang sama. Nah, kemarin juga sempat ada tuh yang nanya tuh, balas tuh apa sih, di mana juga gitu. Nah, ini tuh di sini jadi tuh untuk kapal-kapal gede sekarang tuh rulesnya udah ada harus pakai double bottom. Jadi double bottom tuh kulitnya ada 2 gitu. Nah, itu buat nyimpen balas, water balas tuh dia nyedot air gitulah dari laut gitu buat sebagai beban gitu kalau kapalnya kosong. Tuh, kalian udah tahu lah. Nah, kalau water balas gimana sih? Nah, kalian tarik nih. Ini kan sepanjang double bottom ini ya, water balas ya. Nah, kalian ini nih. Nah, kalian cari aja langsung di diagonalnya semua ruangannya. Nah, langsung ketemu tengah-tengah sini. Kalian ukur juga di baseline, after peak berarti dari sini ke sini. Tuh panjangnya. Nah, untuk kargo juga sama kayak gini. Dari ujung sini ke ujung sini, ujung sini, ujung ke ujung sini, dapat tengah-tengahnya. Nah, kalian ukur baseline. Dari baseline nih, inget ya, jangan di tank top sini nih. Jadi tetap dari baseline ke sini, dan jangan lupa dari AP ke sini gitu. Oke. Oh, tadi kan ada ruangannya ya. Nih, tadi yang water balance ini PL P kali L kali T gitu kan ya. P kali L kali T dikali 1, inilah volume lah pokoknya. Volume. Nah, kalian ukur aja tinggi kapal, tinggi berapa, terus lebarnya, ini panjang tank tersebut berapa. Nah, dikali lebarnya kalian bisa asumsiin sih. Soalnya kan kapal kan nggak kotak ya. Dia di tengah lebar,